Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian proses pembelajaran di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Teken Marzuki, SSI, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak WD 2, WD 3, Bapak Ibu Kajur, Bapak Ibu KTU dan Kasuba yang juga hadir pada pagi hari ini. Kemudian Ketua BEM, Ketua DPM, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan beserta seluruh jajaran yang berhadir pada pagi hari ini. Dan yang kami banggakan, anak-anak kami, adik-adik kami, mahasiswa baru yang masuk ke Universitas Andalas, terutama di Fakultas MIPA melalui jalur prestasi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan bahwa salah satu fakultas terbaik, fakultas MIPA terbaik yang ada di Indonesia pada hari ini adalah Fakultas MIPA Universitas Andalas. Jadi oleh karena itu sudah semestinya kita mensyukuri di mana kita bisa diterima di fakultas ini walaupun melalui jalur mandiri ya. Jadi sebelum kita jelaskan materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, kita tegaskan bahwa tidak ada perbedaan pelayanan antara mahasiswa jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Ya, jadi seluruhnya sama, semuanya sama anak-anak kita, adik-adik kita, dan mereka berhak mendapatkan fasilitas dan sarana prasarana yang sama. Jadi hanya jalur masuknya saja yang berbeda, mungkin keberuntungannya beda-beda gitu ya. Karena barangkali semua yang jalur mandiri ini mungkin mencoba jalur SB juga, tapi mungkin belum beruntung sehingga tidak lulus di jalur SB, maka mencoba di jalur mandiri. Baik, tadi ini sudah disinggung oleh Pak Dekan terkait dengan struktur organisasi yang ada di Fakultas MIPA, tidak akan kita urai. Yang jelas ada dekan, ada wakil dekan 2. Tadi Pak Adlis Antoni sepertinya karena ada kegiatan beliau lebih dahulu meninggalkan acara ini. Kemudian Pak Wakil Dekan 3 nanti akan menyampaikan terkait dengan kemahasiswaan. Dan sekarang juga hadir Bapak Ibu Kajur, Pak KTU saya lihat ada, Pak Yurizal ya. Kemudian Bu Mairawita, Kajur Biologi juga hadir, Pak Maebdi, Pak Marifan, Pak Muldaris Nur juga bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Ketua Senat juga Jadi Pak. salah satu komitmen. Mana? Pak Ketua Senat juga mungkin sudah bergabung Pak. Pak Ketua Senat juga bergabung pada pagi hari ini. Jadi komitmen kita Universitas Andalas adalah memberikan sebuah layanan universitas terbaik dengan berusaha mencapai sebuah standar yang tinggi. Jadi Universitas Andalas berkomitmen untuk mencapai sebuah reputasi internasional dan itu ditargetkan tercapai dengan pada tahun 2028. Pada bakti tingkat universitas pasti sudah dijelaskan terkait dengan ini, di mana beberapa program studi di Universitas Andalas itu sudah mulai
terakreditasi internasional dan tersertifikasi internasional. Jadi itu merupakan salah satu komitmen daripada universitas ini untuk memberikan layanan pendidikan terbaik kepada anak-anak bangsa yang memutuskan untuk menimba ilmu di Universitas Andalas. Dan komitmen itu juga kita pegang bersama di Fakultas MIPA, di mana Fakultas MIPA kita berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional, dan itu juga ditargetkan paling lambat terwujud pada tahun 2028. Untuk mewujudkan itu sebetulnya kita memiliki sumber daya yang sangat memadai. Jadi pada hari ini Fakultas MIPA ini kita memiliki 139 dosen dengan latar belakang fungsional sekitar 20. Kita memiliki guru besar pada hari ini. Kemudian asosiat atau lektor kepala itu 50 orang. Ini merupakan jumlah SDM yang sangat luar biasa dengan kualifikasi pendidikan yang sudah melampaui standar nasional. Ya, jadi kita sudah memenuhi standar internasional sebetulnya dari segi sumber daya manusia. Ini yang tadi Pak Dekan sudah singgung bahwa untuk akreditasi seluruh program studi S1 itu akreditasi kita itu sudah A semuanya. Bahkan biologi itu sudah tersertifikasi untuk level ASEAN atau kita namai IUNQA ya. Dan fisika juga sudah dinilai kemarin, tinggal menunggu hasil daripada sertifikasi ASEAN. Begitu juga dengan kimia dan matematika, insya Allah akan melakukan akreditasi internasional paling lambat tahun 2021 sepertinya sudah submit dokumennya dan insya Allah juga akan meraih sertifikasi atau akreditasi internasional. Jadi sekali lagi apapun jalur adik-adik masuk, anak-anak kami masuk ke Fakultas MIPA, mestinya tidak mengecilkan hati ya bahwa adik-adik diterima di Fakultas MIPA yang merupakan salah satu fakultas MIPA terbaik yang ada di Indonesia pada hari ini. Oke, kita mulai membuka sedikit tentang peraturan akademik yang juga sudah Bapak share di grup Fakultas MIPA. Jadi adik-adik yang mungkin belum bergabung ke grup WhatsApp Fakultas MIPA, mohon bergabung di sana karena banyak informasi di-share di sana, terutama informasi yang sifatnya fakultas atau universitas, ya. Jadi program sarjana ini dirancang secara teori ya. Ini 8 semester. Ya, menyelesaikan studinya 8 semester dengan jumlah SKS paling sedikit 144 ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Dan paling lama 14 semester. Ini secara teorinya 8 semester, tapi kalau adik-adik kami nanti misalnya nih ya, misalnya kan semester 1, semester 2 itu paket 21 atau mungkin ada 22 atau mungkin ada 18 ya, semester 1, semester 2. Kemudian semester berikutnya mengambil 24 karena IPK-nya bagus, mengambil 24 atau 22. Maka itu akan bisa tamat 7 semester. Ya. Jadi 8 semester ini kalau normal ya, kalau normal ikut kurikulumnya normal, tapi kalau kita IPK-nya bagus, boleh mengambil banyak SKS-nya, maka adik-adik bisa tamat 7 semester. Harapan kita, adik-adik mandiri, nanti akan saya jelaskan di bagian UKT. UKT-nya kan lebih mahal dari jalur SB dan SN. Maka berusahalah untuk tamat secepat-cepatnya, agar orang tua lebih ringan membiayai kita. Jadi jangan sampai mandiri kuliah 7 tahun atau 6 tahun. Ya usahakan kuliahnya 3,5 tahun atau 4 tahun. Ya, karena biayanya kan lebih mahal. Ya, jadi program ini dirancang 8 semester tapi bisa lebih cepat.
ya, karena banyak juga yang tamat 3,5 tahun atau 7 semester. Tidak mesti 8 semester. Jadi berbeda dengan ketika SMA. Kalau kuliah ini siapa yang rajin dia cepatlah tamatnya. Ya, kalau SMA kan sama semua tamatnya. Kelas 3 nggak ada 2,5 kan. Kecuali dia mungkin mengambil jalur fast track. Oke, kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Pak Dekan, kalau kita kuliah kita menggunakan SKS, ya. Jadi semacam perhitungan penyelenggaraan pendidikan atau beban studi mahasiswa yang dinamai dengan SKS. Jadi semester ganjil sekarang semester 1 itu SKS-nya masih paket. Ada yang 18, ya, ada yang 19 barangkali. Jadi bergantung jurusan. Ya, bergantung dengan kurikulum jurusan. Perhitungan SKS seperti yang ada di peraturan akademik. Ini Bapak ambil dari peraturan akademik. Jadi SKS itu, satu SKS-nya berarti dia kuliah itu 50 menit. Ya, kalau satu SKS-nya kuliahnya 50 menit. Kalau 2 SKS berarti kuliahnya 1 jam 40 menit atau 100 menit. Ditambah dengan tugas-tugas lain. Ya, jadi ada tugas lain, mungkin saja dalam bentuk tutorial atau kegiatan mandiri, ya, atau mungkin bisa juga dalam bentuk PR dan lain sebagainya. Itu bagian daripada satu SKS. Kalau dia praktikum, maka satu SKS-nya itu 100 menit per minggu, ya. Kemudian kalau dia di luar kampus, misalnya KKN, ya, nanti kan adik-adik ini ada KKN. Itu 100 menit per minggu per semester perhitungannya. Itu hitungan daripada SKS. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan. Kalau semester 1 dan semester 2 kita wajib mengambil seluruh beban SKS yang ada di kurikulumnya. Ya, mungkin ada yang 18, ada 19. Ini tidak boleh memilih, ya, tidak boleh memilih. Tapi kalau mulai semester 3 adik-adik nanti akan diberikan jatah sesuai dengan IPS-nya atau indeks prestasi sementara. Jadi dilihat dari kalender, dari panduan akademik atau peraturan akademik. Ini kan contohnya, kalau IP-nya 3,25, di atas 3,25, berarti tiap semester adik-adik bisa ngambil 24. Total kita hanya 144 SKS. Kalau kita mengambil 24 SKS tiap semester, maka kemungkinan besar kita akan tamat 3 tahun 6 bulan atau 7 semester. Ya, jadi oleh karena itu harapan kami yang adik-adik yang mandiri ini berusahalah tamat secepat-cepatnya, ya, agar biaya yang mungkin terasa lebih mahal daripada jalur yang lain itu tidak lama kita terbebani. Ya, jangan sampai nanti yang mandiri ini lama pula tamatnya dari yang SB, SNPTN dan SNPTN. Ya, jadi ini jatahnya. Kalau nanti IPK-nya hanya 1,5, jatahnya hanya 15. Kalau 15 terus kuliahnya, maka ini kemungkinan tamatnya 5-6 tahun. Belum lagi nanti ada yang mengulang. Jadi usahakan kita ambilnya misalnya 21 atau 24 SKS jatahnya, tapi tidak ada mengulang, maka itu akan tamat kurang 4 tahun. Ya, jadi jangan sampai ada yang D misalnya nilainya, usahakan nilainya B minimal misalnya gitu ya, sehingga tidak perlu mengulang. Walaupun C pun sudah lulus sebetulnya. Oke, lalu untuk pengisian KRS, ini semuanya sudah tahu karena sudah mengalami. Kita mengisi KRS di portal, ya, nanti disetujui oleh pembimbing akademiknya, dan pembimbing akademiknya semoga sudah dibagi semua, karena sebagian jurusan sudah membagi, jurusan lain mudah-mudahan juga sudah. Jadi pembimbing akademik seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan, pembimbing akademik itu seperti orang tua kita di kampus. Jadi apapun masalah yang ada, mohon didiskusikan dengan pembimbing akademiknya. Ya, termasuk masalah keuangan ya. Kalau ada masalah keuangan, ya boleh didiskusikan. Nanti mungkin pembimbing akademik akan
mencari solusinya atau mendiskusikan solusinya dengan pihak-pihak yang terkait, ya, misalnya dengan ketua jurusan, gitu ya. Oke, kemudian status mahasiswa. Setiap semester mahasiswa wajib mendaftar ulang, ya, sesuai dengan kalender akademik. Jadi setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang. Kalau tidak mendaftar ulang, maka nanti statusnya tidak terdaftar. Ya, tidak terdaftar tetapi tetap dihitung masa studinya. Jadi misalnya adik-adik ini sudah kuliah 4 tahun tapi 1 semester tidak terdaftar. Maka yang 1 tahun tidak terdaftar itu akan tetap dihitung masa studinya. Masa studinya tetap 4 tahun. Kemudian kalau sudah 2 semester tidak mendaftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, nanti dibuatkan surat berhenti. Ya, ini tolong diingat bahwa adik-adik mahasiswa, anak-anak kami, mahasiswa baru, setiap semester wajib mendaftar ulang. Ya, setiap semester wajib mendaftar ulang. Kalau tidak mendaftar ulang 1 semester, maka dianggap dia tidak terdaftar 1 semester. Kalau 2 semester tidak mendaftar ulang, maka dianggap dia mengundurkan diri. Nanti dibuatkan surat berhenti. Kalau misalnya ada di antara kita yang misalnya sakit yang lama, mungkin 1 bulan atau 2 bulan, dan rasanya tidak mungkin mengikuti kuliah, maka adik-adik bisa bisa mengajukan BSS, ya, berhenti sementara. Bisa mengajukan berhenti sementara. Oke, ini Bapak tadi share nih, tapi kok hilang gitu ya. Bentar. Oke. Oke, bisa dilihat kira-kira slide-nya? Bisa, Pak. Saya. Oke. Jadi kalau misalnya ada sakit ya, jadi walaupun sudah mulai kuliah, idealnya BSS berhenti sementara ini diurus sebelum kita membayar SPP atau UKT. Jadi misalnya nih, kita sekarang kuliah semester 1. Ternyata di ujung semester 1 setelah ujian, kita sakit dan sakitnya kata dokter lama misalnya, tidak mungkin kita sembuh menjelang kuliah semester kedua. Maka nanti diurus berhenti sementaranya melalui website Sipena atau layanan akademik, di mana adik-adik kemarin mengambil mata kuliah MKWU. Itu cara normalnya. Tapi kalau misalnya ya setelah kuliah berjalan ternyata adik-adik sakit dan itu memang akan lama sakitnya, maka tetap bisa mengajukan BSS. Ya, itu kalau kondisi itu terjadi, bisa membuat permohonan ke fakultas atau ke jurusan. Nanti fakultas atau jurusan yang akan membuat surat pengantar kepada rektor. Ya, ini mohon diingat. Kemudian, tadi seperti yang ada di video, ada beberapa prestasi mahasiswa di sana. Saat ini, mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu bisa dikonversi prestasinya menjadi nilai. Nanti akan dijelaskan oleh Pak WD3 detailnya. Jadi kalau misalnya juara dalam lomba tertentu dan itu ada hubungannya dengan perkuliahan, maka dia bisa dikonversi ke dalam mata kuliah pilihan nilainya. Tapi kalau dia juara dalam lomba karya seperti PKM, ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa seperti yang tadi ada di video, itu bisa dikonversi menjadi nilai tugas akhir. Ya, jadi nilai tugas akhirnya otomatis dapat A. Jadi oleh karena itu di dalam jalur mandiri ini ada penerimaan mahasiswa jalur prestasi. Mahasiswa yang jalur prestasi ini memang wajib berprestasi selama kuliah karena dia diberikan kemudahan melalui jalur seleksi dan diberi keringanan biaya kuliah juga karena dia berbeda dengan mandiri yang lain, di mana mandiri yang lain itu UKT-nya tinggi. Tapi kalau yang jalur prestasi, UKT-nya
lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa jalur seleksi akademik gitu. Dan prestasi itu bisa dikonversi ke nilai mata kuliah pilihan dan otomatis nilainya diberi A. Misalnya ikut kompetisi robot misalnya, kalau fisika. Lalu robot ini ada mata kuliah yang berhubungan dengan itu, maka mata kuliah itu bisa diberi nilai A tanpa dia mengikuti kuliah itu. Itu contohnya ya. Jadi sekarang nilai itu tidak hanya dari kuliah tatap muka di kelas, tapi bisa juga dari prestasi kita di luar kelas. Itu bisa diakui sekarang. Kemudian pembelajaran di luar prodi, saat ini juga sudah memungkinkan adik-adik mahasiswa, terutama kalau sudah mulai semester 5, itu untuk kuliah di luar prodi, misalnya kimia. Adik-adik mungkin ada tertarik kuliah di Fakultas Teknik misalnya. Ya, beberapa mata kuliah di Fakultas Teknik ingin mengambil, maka sudah bisa sekarang. Ya, ini kita namai perkuliahan lintas prodi. Atau juga kalau misalnya tertarik kuliah di ITB misalnya, itu juga sudah memungkinkan sekarang yang kita kenal dengan istilah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu juga bisa. Dan juga bisa kuliah di industri yang kita sebut dia dengan magang bersertifikat. Jadi misalnya adik-adik tidak bercita-cita menjadi dosen atau pengajar atau peneliti misalnya, tapi bercita-cita menjadi expert di industri atau mungkin teknisi di industri setelah tamat ini, maka lebih baik mencari pengalaman di industri sebelum tamat. Maka nanti di semester 6 atau semester 7 bisa mengambil program magang bersertifikat. Magang di Semen Padang atau magang di perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada kerjasama dengan pemerintah dalam program Merdeka Belajar. Ini magangnya minimal 6 semester. Ya, sehingga setelah magang 6 bulan, adik-adik sudah punya bekal yang cukup baik, nanti bisa saja langsung direkrut oleh perusahaan yang bersangkutan. Ya, atau menjadi bekal kita untuk melamar di perusahaan lain yang mungkin adik sukai. Jadi sekarang banyak pilihannya. Jadi walaupun kuliah di kimia, tidak mesti kuliah di kimia semua. Walaupun kuliah di biologi, tidak mesti kuliah di biologi semua. Bisa mengembangkan diri di luar biologi, tetapi masih berhubungan dengan kompetensi biologi. Bisa kuliah di industri, bisa juga kuliah di lembaga-lembaga riset atau di kegiatan-kegiatan lain yang ada di program Merdeka Belajar, yaitu ada 8 kegiatan. Kemudian untuk mengikuti ujian. Setelah adik-adik mengikuti kuliah, maka akan ada ujian UTS dan UAS. Ada persyaratan yang mesti diikuti. Yang pertama, kehadiran itu minimal 75%. Nah, jadi sekarang kan awal kuliah nih. Ya, coba dilihat bahwa kehadiran itu minimal 75% baru boleh ikut ujian. Kecuali misalnya adik-adik mahasiswa ada ikut lomba, ikut olimpiade 1 minggu, atau misalnya ikut pekan kreativitas mahasiswa 1 minggu, dan itu ada surat tugas dari universitas, fakultas, maka adik-adik boleh diberikan keringanan absen mencapai 60% kehadiran saja. Ya, ini dalam rangka universitas mendukung program prestasi mahasiswa. Maka kalau mahasiswanya aktif, dia banyak kegiatan, dia ikut lomba atas nama universitas dan itu ada surat tugasnya, maka dia boleh kehadirannya 60%. Tetapi kekurangan itu diganti dengan tugas. Nah, jadi misalnya adik-adik hanya ikut kuliah 60% kehadiran, maka kekurangannya itu diganti dengan tugas, ya, dengan dosennya. Jadi demikian ya, ini mohon diperhatikan. Dan keikutsertaan lomba itu haruslah utusan, jadi tidak bisa utusan pribadi. Jadi memang ada surat tugas dari universitas atau fakultas. Kemudian setelah ujian kita tentu ada nilai, maka nanti adik-adik akan dapat nilai seperti ini. Ada A, ada A-, ya, ada E. Ya, E itu gagal, D itu tidak gagal tetapi kurang statusnya. Dan nilai ini bisa jadi tidak semuanya muncul di portal akademik adik-adik sekalian. Ya, ada kemungkinan nilai itu nanti statusnya BL. BL artinya belum lengkap.
Jika nanti misalnya ketika membuka portal akademik ada nilai yang BL, mohon nilai ini diurus secepatnya kepada dosennya. Karena BL itu belum lengkap, artinya ada mungkin tugas atau mungkin UTS atau UAS yang mungkin belum diikuti. Bisa jadi karena sakit atau karena alasan lain. Dosennya karena kasihan tidak mau memberi E, maka di BL-kannya untuk sementara. Dan ini paling lambat diurus 1 minggu setelah batas akhir input nilai. Misal nih, hari ini misalnya batas terakhir dosen memasukkan nilai. Maka 1 minggu setelah hari ini, nilai BL ini harus sudah selesai diurus. Jadi adik-adik temui dosennya, kenapa nilai saya BL Pak, gitu kan. Oh ini kamu tugasnya kurang, mohon dilengkapi. Lengkapi tugasnya, nanti dosennya akan memberikan nilai yang sudah final kepada operator portal atau SIA, nanti dimasukkan nilai dari dosen tersebut. Jadi bukan mahasiswa yang mengurus ke operator dosen, mahasiswa cukup mengurus kepada dosen. Kemudian, adik-adik mahasiswa yang memiliki kemampuan yang baik, maka bisa melanjutkan S2 ketika sedang S1. Ini namanya program penyatuan S1 S2. Ya. Jadi kalau IPK-nya besar dari 3,25, tidak ada nilai B min ya. Jadi nilai paling rendahnya B. Kemudian jumlah SKS-nya sudah 120 ketika semester 7. Ya, ketika semester 7. Lalu bahasa Inggrisnya mencukupi dengan nilai TOEFL 450, maka mahasiswa-mahasiswa ini boleh melamar jalur fast track penyatuan program S1 S2. Jadi maksudnya begini. Jadi ketika dia mendaftar di semester 7 mengikuti program fast track, maka semester 7 ini dia sudah mulai ikut kuliah S2. Ya, semester 7 dia kuliah S2, semester 8 kuliah S2. Berarti tahun dia kuliah S2 ketika dia semester 8. Semester 8 dia tamat S1, maka ketika semester 9 akan diganti BP-nya menjadi BP S2. Ketika dia S1, dia membayar SPP S1. Ketika S2, dia membayar SPP S2. Jadi artinya, dia hanya membayar SPP S2 1 tahun. Jadi selama 5 tahun, dia akan mendapatkan ijazah S1 dan ijazah S2. Kan kalau normalnya paling cepat 6 tahun. Maka dengan program penyatuan ini, S1, S2 cukup 5 tahun. Dapat ijazah S1 dan ijazah S2. Ijazah S1 dapat pada semester 8, ijazah S2 nanti dapat dia pada semester kedua daripada program S2. Nah, ini namanya program fast track. Kita hanya cukup membayar 1 tahun ya SPP S2. Karena kita 1 tahunnya ketika kita di S1. Ini programnya bagus sekali bagi adik-adik yang ingin melanjutkan S2. Tinggal memperbaiki atau meningkatkan dan mempertahankan nilainya agar nilainya di atas 3,25 dan tidak ada nilai yang kurang dari B. Kemudian, bagi yang adik-adik mahasiswa yang tidak serius kuliah, maka mohon diperhatikan ada kemungkinan diberhentikan atau di DO. Adik-adik akan dilakukan evaluasi 3 kali selama kuliah. Pertama semester 3. Semester 3 nanti akan dilihat nilainya apakah kurang dari 2 IP-nya. Kurang nanti dibuat perjanjian bahwa akan serius kuliah. Semester 3 sudah ditegur, ternyata semester 4 nilainya tetap saja tidak memadai, maka semester 4 adik-adik akan diberikan surat atau SK rektor untuk berhenti kuliah. Kemudian evaluasi kedua yaitu semester 7. Semester 7 nanti akan dilihat apakah nilainya IPK-nya kurang dari 2,5, lalu diberi surat teguran. Ya. Ketika diberi surat teguran, ternyata tidak ada perbaikan, semester 8 adik-adik akan diberikan SK rektor pemberhentian kuliah atau DO. Kemudian terakhir semester 14. Semester 14, kalau masih ada nilai D dan IPK-nya kurang 2,5, maka adik-adik juga akan berhenti kuliah. Sebelum diberikan SK berhenti kuliah, adik-adik
diberikan opsi mengundurkan diri atau pindah ya ke universitas lain jika memang adik-adik tetap ingin melanjutkan kuliah. Ini semua yang Bapak sampaikan ini dapat dibaca pada peraturan rektor Universitas Andalas tentang program sarjana. Lalu sistem perkuliahan seperti yang sekarang kita alami bahwa seluruh perkuliahan dilaksanakan secara online. Ya, perkuliahan dilaksanakan secara online. Sedangkan untuk praktikum yang mungkin tidak bisa dilaksanakan secara online, maka dilaksanakan secara tatap muka dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Pertama, praktikumnya dilaksanakan di akhir semester. Yang kedua, kegiatan responsi, asistensi, tugas, pengolahan data, dan lain sebagainya itu dilaksanakan secara online. Hanya pengambilan data saja yang dilaksanakan secara offline dan hanya untuk objek yang betul-betul mendukung kompetensi utama saja. Hal ini sudah dijelaskan barangkali di tingkat jurusan. Ya, jadi kita mengikuti perkuliahan online melalui iLearn. Semuanya mestinya sudah punya akun iLearn dan sudah bisa login ke iLearn, di mana passwordnya dan usernya sama dengan user dan password portal akademik. Di sini semuanya akan ada kuliah, ada slide-nya, ada videonya, ada tugas dan lain sebagainya, termasuk absen juga di sini. Kemudian untuk tatap muka seperti yang sekarang kita lakukan, kita menggunakan tatap muka online menggunakan Microsoft Teams. Ya, bisa diakses menggunakan email Universitas Andalas atau email lain. Bagi mahasiswa yang belum memiliki email Universitas Andalas, ya sudah diumumkan di grup Fakultas MIPA agar mengisi belangko atau form online yang dulu sudah Bapak share ya. Kalau masih ada yang belum bergabung ke dalam grup Fakultas MIPA, mohon bergabung. Panduannya bisa juga dilihat dan ini sudah di-share juga bagaimana cara menggunakannya. Jadi proses perkuliahan barangkali semuanya sudah ya, kita online, mungkin diawali dengan grup WA, kemudian nanti dosennya di-invite ke dalam grup WA-nya, lalu setelah itu proses perkuliahan dapat dilaksanakan. Adik-adik mahasiswa, banyak pertanyaan. Kadang kita butuh surat keterangan kuliah, Pak, karena misalnya kartu mahasiswanya belum ada, gitu ya. Atau mungkin surat-surat lain. Nah, kalau ada kebutuhan berkaitan dengan akademik dan kemahasiswaan, mohon nanti dihubungi Pak Sosmiadi pada nomor yang ada di slide ini. 081374300353. Ya, mohon nanti ditanya ke Bapak nih. Adik-adik tidak perlu ke kampus untuk meminta surat apapun. Surat bisa kita kirimkan. Ya, tinggal di WA ke Pak Sosmiadi, kebutuhannya apa, sampaikan ke dia secara detail, nanti kita buatkan suratnya lalu kita scan. PDF-nya kita kirim ke adik-adik sekalian. Jadi tidak perlu ke kampus ya dalam mengurusi hal ini. Itu barangkali terkait dengan akademik ya, terkait dengan akademik. Karena Pak